Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Rubab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah. Ya, Gus, sesuai tema kita kali ini tentang nuzulul Quran. Apa sesungguhnya makna dari kata nuzulul Quran dan bagaimana sebenarnya sejarah diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, terima kasih Mas Dimas. Bahwasanya arti nuzulul Quran secara lughatan, secara bahasa, nuzul Quran adalah nuzul itu berarti diturunkan, Al-Quran berarti diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Bahwasanya kita tahu Allah menurunkan kitab suci bukan hanya Al-Quran. Sebelumnya ada kitab Taurat, ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi semua kitab-kitab yang sebelumnya Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini dijadikan satu, disempurnakan dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini ketika bulan Ramadan. Itu ada beberapa pendapat, yang paling masyhur adalah 17 Ramadan, ketika Nabi kita, Nabi Muhammad, memasuki usia 40 tahun. Dan memang penurunan Al-Quran ini itu sudah disiapkan oleh Allah sejauh sebelum Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Begitu. Dengan dibuktikan Nabi Muhammad semenjak usia remaja, Nabi Muhammad selalu menaik satu gunung di daerah Makkah, yaitu namanya Jabal Nur, gunung cahaya. Begitu. Karena gunung itu selalu dinaiki oleh Nabi, sehingga ketika malam hari, ketika waktu itu Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, karena tubuh Nabi ini bercahaya. Begitu. Bercahaya sehingga gunung ini tersinari oleh cahaya Nabi Muhammad. Masya Allah. Sehingga orang-orang Arab pada waktu itu setiap malam melihat beberapa gunung, hanya gunung yang dinaiki oleh Nabi Muhammad yang terlihat cahaya. Maka orang Arab mengatakan itu adalah Jabal Nur, gunung cahaya. Begitu. Sampai pada waktu itu apabila di malam hari ketika bulan purnama, maka orang-orang Arab biasa keluar ke rumah untuk menghibur diri bersama keluarga dan teman-teman, memanfaatkan cahaya bulan purnama. Tapi bulan purnama itu akan sirna ketika Nabi Muhammad melewatinya. Begitu. Bukan hanya bulan, bahkan matahari pun, sinar matahari akan kalah dengan cahaya Nabi Muhammad. Masya Allah. Ketika itu orang-orang Arab memuji cahaya Nabi Muhammad dengan sebutan Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fokokulan Nur. Wahai Muhammad, engkaulah cahaya matahari. Wahai Muhammad, engkaulah cahaya rembulan, engkaulah cahaya di atas cahaya. Begitu. Nah, itu Nabi Muhammad sebelum diturunkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad bertahanut. Istilahnya kalau orang Jawa itu semedi. Begitu. Kholwat. Topo mengasingkan diri dari hiruk pikuk masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Setiap habis maghrib, karena waktu itu belum ada syariat sholat. Begitu. Begitu matahari tenggelam, Nabi Muhammad berjalan dari Mekah sampai ke Jabal Nur, kira-kira 5-7 kilo. Itu dari bawah naik lagi ke Jabal Nur, batu terjal, sehingga seandainya tergelincir sedikit pun nyawa menjadi taruhan. Begitu ya. Itu dilakukan oleh Nabi hampir sekitar 25 tahunan. 25 tahun. Nabi bertahanut sebelum Nabi menjadi Rasul itu sudah sering mengasingkan diri pada malam-malamnya sehingga Nabi Muhammad itu terjaga.
meskipun Nabi Muhammad belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi, tapi Nabi Muhammad terjaga dengan pergaulan-pergaulan jahiliyah pada waktu itu. Itulah Allah mempersiapkan baginda Nabi Muhammad untuk menerima wahyu, sehingga Nabi Muhammad itu betul-betul bersih dari kehidupan-kehidupan jahiliyah. Baik, Gus. Luar biasa sekali ya. Jadi kita tahu bahwasanya sejarah dari nuzulul Quran ini perlu kita ketahui bersama-sama ya. Apalagi di momen Ramadan ini. Gus, berapa lama sebenarnya periode atau waktu proses diturunkannya Al-Quran hingga sempurna? Sebagaimana yang kita ketahui saat ini ya, tentu Al-Quran tidak diturunkan serta merta 30 juz begitu ya, Gus? Iya, betul. Seperti apa nih, Gus? Di periode turunnya Al-Quran itu diawali ketika peristiwa nuzulul Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai pedoman hidup manusia sampai akhir hayat, sampai yaumal qiyamah. Itu diturunkan bukan hanya satu periode 30 juz langsung, bukan. Tapi 17 Ramadan itu adalah penurunan atau nuzul Al-Quran yang pertama kali. Yang pertama kali ya? Pertama kali. Adapun Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi menjadi Rasul, ketika berada di Makkah, dan ketika Nabi sudah berhijrah di Madinah. Ini masih berlangsung, istilahnya kalau zaman sekarang, apa ya, nyicil lah. Oh begitu. Ada nyicil ayat itu turun dari satu ayat, dari satu surat, dan sebagainya. Di Makkah itu Nabi Muhammad menerima wahyu, itu namanya surat Makkiyah. Karena turunnya surat tersebut ketika Nabi berada di Makkah. Ketika Nabi berada di Madinah, namanya adalah surat Madaniyah. Begitu. Di Makkah turunnya Al-Quran itu sekitar 9 tahun, lebih 9 bulan. Itu turunnya periode Al-Quran di Makkah. Nah, setelahnya Al-Quran turunnya nanti di Madinah sisanya. Begitu. Baik, terima kasih Gus. Dan menarik sekali pemirsa, untuk Anda bisa kita ketahui bahasanya tema kali ini, dan setelah kita mengetahui sejarah diturunkannya Al-Quranul Karim, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bersama Gus Lubab, tentu banyak yang ingin bertanya lagi dan ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah dan periode Al-Quran hingga saat ini bisa membacanya dengan mudah, kemudian dalam bentuk kitab suci atau buku yang sebagaimana kita sering baca bersama-sama. Nah, jangan kemana-mana, pastikan kita akan membahasnya setelah jeda berikut ini, tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.